Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Elkan Baggett ya banyak sekarang sudah membicarakan ketika katanya dia sudah ada di Bali ya untuk mungkin saja liburan di sana sehingga dikait-kaitkan bahwa dia bisa dipanggil oleh pelatih kepala tim nasional Indonesia Patrick Kluivert karena kan nanti akan ada pengumuman 26 Mei akan datang, semua akan berkumpul di Bali. Nah jadi sekarang ketika masa liburan tuh datang, termasuk dengan Elkan Baggett yang sudah menyelesaikan ya dengan Blackpool masa peminjaman dia dari Ipswich dan dia memilih ke Bali, sehingga ketika ada pembicaraan atau pemberitahuan sebelumnya bahwa di Bali akan ada TC untuk tim nasional menghadapi Cina dan menghadapi Jepang pada Juni yang akan datang, maka itulah di sana banyak yang menanyakan, Bung, apakah Elkan ini akan ikut bersama-sama dipanggil di tim nasional atau gimana? Ya, saya coba untuk mengkonfirmasi ini tentang Elkan. Ya karena dia sudah lama nggak main kan, teman-teman sudah tahu. Terakhir itu di Piala Asia di Qatar 2024 tuh di Januari. Ya saat kita terakhir itu masuk ke babak selanjutnya menghadapi dengan Australia dan dia bermain di sana sebagai pemain pengganti. Setelah itu tidak ada pertandingan internasional bersama dengan tim nasional lagi buat Elkan. Coba dipanggil oleh STY ketika di U23 waktu itu di Paris kita menghadapi Gini untuk bisa memperebutkan satu jatah sisa menuju ke Olimpiade, dan Elkan di sana tidak merespon panggilan itu dan dia lebih memilih berlibur ya dengan sang kekasih. Tapi seiring waktu berjalan banyak yang menginginkan bahwa dia bisa kembali. Ya, saya coba untuk menanyakan juga ke PSSI, ke Pak Ketua ya Pak Erik untuk bagaimana dengan soal Elkan ini. Dia bilang waktu sebelum-sebelumnya segala sesuatu masih terbuka tapi tergantung dari Elkan Baggett. Nah ketika lawan Bahrain coba juga untuk dihubungi oleh Patrick Kluivert, dia memilih untuk fokus dengan klubnya ya karena mungkin dia setelah kembali dari cedera dia pingin untuk ada reguler bermain jam terbang yang banyak. Oke lah, tapi sekarang ketika semua sudah selesai dan dia ada di Bali, dikaitkan lagi bahwa Elkan mungkin saja dipanggil untuk ikut TC. Ya semoga menurut saya. Saya coba untuk menanyakan ini tapi belum ada jawaban, belum ada respon dari PSSI. Saya juga coba berbicara dengan manajer tim Pak Sumarji untuk mengatakan dengan soal kehadiran Elkan di Bali. Pak Sumarji juga bilang dia belum bisa memperkirakan itu karena semua itu diarahkan ke pelatih saja ya, pelatih yang menentukan soal pemain mana yang akan dipanggil. Ya soal Elkan ada di sana ya mungkin saja dia berlibur atau gimana, karena sejauh ini kan kita tahu bersama dalam pemberitaan itu luas ya terdengar. Sudah ada Marcelino ya, udah ada di Bali, ada Ronaldo Kuati, bahkan ada Asnawi Mangku Alam juga ada di sana. Terakhir dengan munculnya Elkan Baggett ya, sehingga semua ini banyak rumor yang beredar. Tapi saya pikir kalaupun dari pemain-pemain tersebut mungkin hanya Marcelino yang akan masuk, walaupun Marcelino tidak akan bermain melawan Cina karena dia ada akumulasi kartu kan. Nanti lawan Jepang baru Marcelino mungkin dimainkan oleh Patrick Kluivert. Tapi Marcelino pasti akan masuk, akan di dalam daftar pemain-pemain. Cuma kita belum tahu apakah Asnawi akan masuk, Ronaldo Kuati juga akan masuk, Elkan juga akan masuk. Saya pikir itu masih belum bisa dipastikan, dijamin ya oleh Patrick Kluivert mereka akan masuk. Tapi ya banyak penggemar juga berharap bahwa Elkan bisa kembali untuk memperkuat tim nasional kita. Karena memang di belakang juga kita memang butuh pemain, tapi sudah banyak saya pikir ya. Sudah ada Jai Itses, sudah ada Rizky Ridho, ya ada Justin Hapner, Jordi juga ada di sana, ada Miss Hilgers juga masih bisa dipanggil di sana. Jadi di belakang itu masih banyak ya. Kalau Kevin Dix sembuh, Kevin Dix masih bisa akan ada, ya ada Calvin Verdong di sana, juga ada Sandy Walsh. Jadi kalau di belakang itu memang banyak ya. Apalagi kalau ditambah dengan Elkan Baggett ya untuk ada di sana. Nah ini pemain 196 cm pasti kuat dalam duel-duel bola udara ya, kita tidak bisa ragukan dengan Elkan kan, karena dia juga menjadi bagian pertama kloter ketika masa-masa dia ada di 24 caps yang dia
bersama dengan tim nasional ada 2 gol yang diciptakan. Tetap ini pemain yang oke, masih muda lagi bahkan 22 tahun. Jadi dia layak sebenarnya untuk bisa bermain juga di tim nasional dengan mengenyampingkan ya berita-berita sebelum-sebelumnya tentang Soel kan. Tapi kalau dia mau, dia akan kembali. Saya pikir dia akan mendapat tempat. Nah, semua berbalik ke PK sebagai pelatih. Nah, kalau melihat dari PK yang ingin bahwa pemain-pemain itu punya jam bermain yang banyak di klub untuk dia ambil, saya pikir Elkan juga bisa karena dia mendapatkan kesempatan bermain banyak ya di Blackpool ya untuk bisa melihat dia ada. Jadi saya pikir bolehlah kalau dia cuma untuk bisa menjadi pemain starter kan belum tentu. Karena pakem 3 di belakang saya pikir sudah oke nih sejak melawan Bahrain dengan Jai, Rido dan juga Justin Hapner, saya pikir sangat baik. Jadi teman-teman semua berpulang. Ya, apakah Elkan ini akan masuk belum ada jawaban. Ya belum pasti. Ya, tentunya kembali sekali lagi kata Pak Marji, serahkan ke pelatih saja. Karena pelatih akan menentukan, belum ada pengumuman secara resmi. Ya, mungkin baru minggu depan pengumuman itu dan kita akan ngobrol nantinya dalam konten berikut, next konten, bagaimana komposisi pemain yang akan dipanggil. Apakah 26, 27, 30 pemain. Nah, itu yang saya baru kasih kisi-kisi dulu ya kepada pemain-pemain ya akan ada, karena kan nantinya akan mengerucut ke 23 secara resmi di regulasi. Tapi akan ada 3 opsi, 26, 27 dan 30 pemain yang akan diambil. Kita akan bicara, semoga di sana ada Elkan bagus, semoga ya kita berharap sana. Tapi yang lain-lain saya pikir belum pasti juga. Ronaldo KT saya kira belum ada. Asnawi juga belum bisa dipastikan. Walaupun di sisi kanan itu kita tahu bersama kan Kevin Dix masih bermasalah, masih belum fit, belum bugar benar. Tapi masih ada 2 alternatif di sana. Masih ada Sandy Walsh, masih ada Eliano Reinders. Jadi masih cukup untuk bisa mengisi kekosongan di kanan. Ya, bahkan kalau Yakob Sayuri dipanggil, Yakob masih bisa bermain di kanan, di sisi flank. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman untuk posisi di flank ini. Apalagi kalau di kiri berjibun banyak sekali ya kalau di kiri. Itu ada Calvin Verdong, Dean James sudah sembuh ya, udah bisa bermain di sana. Ada Sain Patinama juga udah ada. Jadi banyak lah kalau kita bisa melihat ya. Kalau dengan nama-nama sebelumnya kan masih ada Pratama Arhan juga yang ada di sana. Bahkan Nathan Chow bisa bermain di kiri. Dan kabar terakhir juga yang mengatakan bahwa Sain Patinama sudah ikut menuju ke Bali ya untuk ada di sana. Ya, kalau soal Sain ya teman-teman, kalau dia ada di Bali, saya pikir dia akan masuk. Ya. Untuk Sain ya, kalau bisa dikatakan ya. Dengan kondisi dia bugar, tidak bermasalah, Sain pasti akan masuk di dalam skuad. Apalagi kalau dia ada 27 sampai 30 nama. Dia akan ada di dalam. Tinggal nama-nama kejutan ini yang kita belum tunggu. Apakah ada nama-nama baru lagi yang akan masuk atau nama-nama yang lama yang dipanggil sebelumnya ketika persiapan melawan Bahrain, ya termasuk Egy Maulana yang waktu itu dipanggil tapi kemudian dicoret karena bermasalah. Kita belum tahu. Semuanya nanti kita akan lihat di next video saya. Oke, sampai di sini saya bicara dengan Elkan Bagot yang sekarang sudah ada di Bali. Bisa saja dia akan ikut dipanggil TC, bisa saja dia hanya berlibur. Nah, kita akan tunggu teman-teman, walaupun memang banyak yang menginginkan, kembalilah Elkan Bagot di tim nasional kita karena mungkin saja ya banyak yang merindukan dengan kedatangan Elkan Bagot. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.